Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap kabar kalian semua baik dan dalam keadaan sehat walafiat, serta masih semangat untuk melakukan pembelajaran walaupun dilakukan di rumah. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Dalam pertemuan kali ini, membahas mengenai gerak pada manusia. Gerak pada manusia melibatkan tulang, otot, dan sendi yang terkoordinasi dengan bagian tubuh lainnya, terutama sistem saraf. Di dalam gerak pada manusia, ada beberapa organ penyusun sistem gerak pada manusia. Di antaranya yaitu 1. Rangka. Rangka manusia termasuk rangka dalam dan disusun oleh kurang lebih 206 tulang. Rangka antara lain berfungsi menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh, tempat meletakkannya otot, pelindung organ-organ tubuh yang penting. Rangka manusia disusun oleh 2 macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan atau kartilago. Pada bayi yang baru lahir, sebagian besar rangka tubuhnya disusun oleh tulang rawan. Seiring dengan pertumbuhannya, beberapa tulang rawan berubah menjadi tulang. Setelah dewasa, hanya beberapa tulang yang masih berupa tulang rawan. Antara lain cuping hidung, daun telinga, pangkal tengkorak, dan persendian. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat berupa protein dan sedikit zat kapur sehingga bersifat elastis. Sel penyusun tulang rawan disebut kondrosit yang terbentuk dari kondroblast. Kondrosit terletak di dalam lakuna dan menghasilkan matriks atau zat sela yang disebut kondrin. Jaringan tulang rawan dilindungi oleh selaput yang disebut perikondrium. Tulang rawan antara lain terdapat pada dinding tenggorokan, persendian, cuping telinga, daun telinga. Yang kedua ada tulang sejati. Pada umumnya, tulang berasal dari rawan. Ruang antar sel tulang banyak berisi zat kapur berupa kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta sedikit zat perekat sehingga tulang bersifat keras. Yang pertama, macam-macam tulang. Berdasarkan sifat bahan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak disusun oleh sel-sel tulang yang mengeluarkan matriks, mengandung kapur dan fosfat sehingga bersifat rapat dan padat. Misalnya lapisan luar tulang pipa. Tulang spons disusun oleh sel-sel tulang yang mengeluarkan matriks berongga, misalnya tulang pendek, tulang pipih, dan tulang ujung pipa. Susunan rangka manusia. Tulang pada manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang kepala atau tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak berbentuk pipih dan saling berhubungan erat antara satu sama lain. Yang kedua yaitu tulang badan. Tulang badan terdiri atas 5 kelompok tulang, yaitu tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, gelang bahu, dan gelang panggul. Yang ketiga ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu tulang-tulang anggota gerak atas dan tulang-tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas berhubungan dengan gelang bahu, sedangkan tulang anggota gerak bawah berhubungan dengan panggul. Yang selanjutnya ada persendian. Sendi merupakan hubungan antar tulang penyusun rangka manusia. Berdasarkan sifatnya, sendi dibedakan menjadi sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang pertama ada sendi mati atau sinatrosis. Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerak. Perhubungan antar tulangnya adalah jaringan ikat. Contoh, sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak dan hubungan antar tulang pembentuk panggul. Yang kedua ada sendi kaku. Sendi kaku adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak. Yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak yang bebas.
Pada kedua ujung tulang yang berhubungan satu sama lain itu terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi putar, yang keempat sendi geser, dan yang kelima sendi pelana. Ketiga ada otot jantung. Otot jantung atau miokardium. Otot jantung merupakan otot yang sangat istimewa karena mempunyai struktur yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos, yaitu tidak dikendalikan oleh otak. Otot jantung tetap bekerja meskipun kamu tidur atau bahkan pingsan. Otot jantung mempunyai ciri-ciri antara lain sel-selnya berbentuk seperti tabung, bercabang-cabang, dan mempunyai bagian gelap terang seperti otot lurik. Setiap selnya mempunyai satu inti yang terletak di tengah sel, bekerja secara lambat, tahan terhadap kelelahan. Otot ini hanya ditemukan di jantung. Yang selanjutnya ada otot. Meskipun disebut alat gerak, rangka manusia dapat bergerak jika ada pengaruh dari otot. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan berelaksasi. Pada umumnya, separuh tubuh manusia adalah otot. Jumlah otot yang menunjang gerak manusia kurang lebih terdiri dari 650 otot. Berdasarkan bentuk dan sifat kerjanya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada otot polos. Otot ini disebut otot polos karena kenampakannya di bawah mikroskop polos. Disebut otot alat dalam karena menyusun alat-alat atau organ yang terletak di bagian dalam tubuh kecuali jantung. Dan disebut otot tak sadar karena kerjanya tidak menuntut perintah otak sehingga pada saat kita tidur pun otot ini tetap bekerja. Yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik bisa disebut otot seran lintang, otot rangka, atau otot sadar. Otot ini disebut otot lurik atau otot serang lintang karena kenampakannya gelap terang di bawah mikroskop. Disebut otot rangka karena menempel pada rangka, dan disebut otot sadar karena kerjanya di bawah kendali otak. Otot lurik mempunyai ciri-ciri antara lain sel-selnya terbentuk silinder atau seperti tabung, ada kenampakan gelap terang jika diamati di bawah mikroskop. Setiap sel mempunyai banyak inti yang terletak di tepi sel, bekerja di bawah kesadaran, bekerja secara cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Materi selanjutnya yaitu ada kelainan dan penyakit pada alat gerak manusia. Yang pertama, kelainan dan penyakit pada tulang. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tulang memiliki kelainan. Yang pertama, akibat kecelakaan, yang kedua, kekurangan gizi, dan yang ketiga, sikap tubuh yang salah. Akibat kecelakaan. Gangguan dan kelainan akibat kecelakaan antara lain retak tulang. Gangguan ini dapat diperbaiki oleh periosteum. Gangguan yang lainnya adalah patah tulang. Jika tulang yang patah sampai keluar menembus daging dan kulit disebut patah tulang terbuka. Jika tidak sampai keluar menembus daging dan kulit disebut patah tulang tertutup. Yang kedua yaitu akibat kekurangan gizi. Vitamin yang berperan penting dalam kesehatan tulang adalah vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan terserang penyakit tulang yang disebut rakitis. Dan yang ketiga ada sikap tubuh yang salah. Gangguan dan kelainan tulang dapat terjadi karena sikap duduk yang salah dalam jangka waktu yang lama. Gangguan jenis ini dapat juga terjadi karena membawa beban yang terlalu berat. Ada beberapa penyakit akibat sikap tubuh yang salah. Yang pertama yaitu ada kifosis, yang kedua lordosis, yang ketiga skoliyosis, dan yang keempat kifoskoliosis. Yang selanjutnya yaitu kelainan dan penyakit pada otot. Yang pertama ada nyeri otot. Nyeri otot dapat disebabkan pembengkakan jaringan penghubung otot dan biasanya diderita oleh lanjut usia. Yang kedua ada polio. Virus polio dapat menyebabkan penyakit polio yang terutama menyerang anak-anak. Anak-anak yang terkena penyakit ini dapat menderita kelumpuhan. Yang ketiga ada kram. Kram dapat terjadi karena aktivitas otot yang berlebihan, cuaca yang dingin, atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Dan yang keempat ada keseleo. Keseleo yang hebat dapat menyebabkan tendon terputus akibat tarikan yang tiba-tiba dan kuat. Keseleo ringan
dapat diatasi dengan pemijatan. Yang selanjutnya ada sedikit rangkuman mengenai gerak pada manusia. Yang pertama yaitu fungsi rangka antara lain sebagai pelindung, tempat meletakkannya otot, menegakkan badan, dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua yaitu tulang penyusun rangka manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Yang ketiga, otot berperan dalam gerak karena mampu berkontraksi. Berdasarkan bentuk dan sifat atau cara kerjanya, otot manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Gangguan dan penyakit pada alat gerak manusia antara lain retak tulang, patah tulang, rangitis, kifosis, lordosis, kyfoskoliosis, serta gangguan pada otot yaitu nyeri otot, polio, kram, dan keseleo. Sekian pembelajaran yang bisa dilakukan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.